Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denis Fernandi dengan NIM 1822440. Dan pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil pengerjaan tugas DRPL K2 saya mengenai implementasi Continuous Integration dan juga Continuous Deployment atau CI/CD dalam membangun sebuah website portofolio pribadi. Nah, seperti yang bisa dilihat di layar saat ini adalah hasil akhir dari website portofolio saya yang sudah berhasil live dan bisa diakses oleh publik melalui URL GitHub Pages. Tujuan dari tugas ini juga sebenarnya bukan hanya untuk sekedar membuat tampilan websitenya, tetapi lebih ke untuk menunjukkan bagaimana kita bisa membangun sebuah sistem otomatisasi di balik layar. Sehingga setiap kali ada perubahan dalam kode yang saya lakukan di komputer lokal, perubahan tersebut akan otomatis terupdate ke website live ini tanpa harus saya upload ulang secara manual. Nah, sebelum kita masuk ke cara kerjanya, saya akan bahas sedikit tentang fungsionalitas website ini. Website itu berfungsi sebagai katalog digital atau CV interaktif saya. Di dalamnya, saya sudah memasukkan beberapa proyek yang relevan dengan minat dan juga studi saya selama di STIKA. Misalnya, ada proyek tugas watermarking dari mata kuliah sistem multimedia, ada juga proyek tugas besar membuat game seperti Overcooked yang berjudul Demon's Cook, ada juga proyek DRPL, tubesnya, untuk membuat aplikasi pengolahan limbah makanan. Nah, jadi fungsionalitas utamanya itu adalah sebagai representasi online yang merangkum skills dan juga proyek-proyek saya selama saya berkuliah di STIKA ITB. Sekarang, mari kita bahas soal arsitektur dan juga cara kerja di balik website ini. Saya menggunakan Git sebagai version control system atau VCS dan juga GitHub sebagai repositori penyimpanannya. Alur kerjanya tuh sebenarnya terbagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama itu lokal. Jadi, saya akan menulis dan juga mengedit kode menggunakan text editor Visual Studio Code di dalam komputer saya. Yang kedua, ada Git push. Setelah kodenya itu selesai, saya akan menggunakan perintah Git melalui terminal untuk membungkus si perubahan tersebut dan juga mengirimkannya ke repositori GitHub yang sedang tampil di layar ini. Nah, yang ketiga, ada juga CI atau CD pipeline-nya. Disinilah di mana otomatisasinya itu terjadi. Jadi saya akan menggunakan fitur GitHub Pages yang dikonfigurasi untuk langsung membaca branch main dari repositori ini. Jadi setiap kali ada GitHub mendeteksi kode baru yang masuk ke branch tersebut, ia itu akan memicu pipeline atau proses build di latar belakang secara otomatis, lalu dia akan mempublikasikannya menjadi sebuah website yang utuh. Nah, untuk membuktikan bahwa sistem pipeline CI/CD ini bekerja dengan baik, saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan perubahannya secara langsung. Saat ini, saya berada di VS Code. Saya akan mencoba untuk mengubah sedikit konten dalam website ini. Nah oke, jadi saya baru saja mengubah satu baris teks baru di bagian profil. Saya save file ini, dan perhatikan bahwa saat ini website live saya belum berubah sama sekali kan. Nah, sekarang saya akan buka terminal, dan saya akan mengirim perubahan ini ke GitHub dengan 3 perintah dasar. Yang pertama, ada git add, terus ada dotnya untuk menandai file yang berubah. Enter dulu, habis itu ada juga git commit -m, terus kita tulis aja misalnya demonstrasi update untuk memberikan label pada riwayat perubahannya. Lalu enter lagi, terus yang ketiga ada juga git push untuk mengirimkannya ke server GitHub. Kita enter lagi. Nah, sekarang kalau misalnya udah selesai, berarti kan proses push-nya tuh udah selesai nih sekarang. Kita tuh bakal pindah ke GitHub lalu buka ke tab Actions. Sekarang di sini kita bisa dilihat ada proses warna kuning yang sedang berjalan. Nah, itu pipeline CI/CD yang sedang bekerja secara otomatis yang merakit ulang website saya berdasarkan kode terbaru yang tadi saya push. Kita tunggu sekitar beberapa waktu sampai indikator itu berubah menjadi centang hijau. Nah, sekarang tuh pipeline sudah berhasil dan sudah berstatus centang hijau. Sekarang kita kembali lagi ke website live saya, dan saya akan menekan tombol refresh pada browser. Dan bisa dilihat juga ada baris teks baru saya tambahkan di VS Code tadi, udah otomatis muncul di sini tanpa saya harus menyentuh servernya itu secara manual. Jadi demikianlah demonstrasi untuk deployment website menggunakan metode CI/CD melalui integrasi Git, VS Code, dan juga GitHub Pages. Dengan adanya sistem pipeline ini, proses development itu menjadi jauh lebih efisien, aman, dan juga minimalisir kesalahan manusia atau human error saat melakukan update ke server produksinya. Nah, untuk tautan repositori GitHub beserta link publik dari website ini, semuanya sudah saya lampirkan juga ke dalam file text sesuai dengan instruksi dari tugasnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, dan sampai jumpa lagi.